ini, Dialog Palembang pagi ini, bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda. Pagi hari ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang-bincang mengenai bijak bermedia sosial selama tahun politik 2024. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kurang dari 4 bulan pemilihan serentak gubernur, bupati, wali kota akan digelar. Jadi beberapa partai pun juga kalau misalnya kita lihat itu sudah mulai menggerakkan timnya ya untuk mempromosikan, membranding ya calon-calon tersebut kepada masyarakat. Bahkan juga caleg juga tidak ketinggalan ya, baliho kampanye juga, bukan kampanye, ini lebih ke branding karena waktu kampanye itu belum boleh, dan juga untuk penetapan siapapun calonnya nanti juga kan belum ditetapkan oleh KPU nih pendengar ya. Jadi mulai sudah terpasang di mana-mana. Nggak ketinggalan juga ya, ada yang sudah warawiri kita lihat ya di sosial media, pertanda memang bahwa tahun politik ini memang untuk yang proses di November nanti di pemilihan serentak gubernur, bupati dan juga wali kota ini juga sudah semakin dekat. Pastinya semua pihak yang disebutkan tadi memang berlomba-lomba ya untuk mendapatkan simpati masyarakat dan berharap mendapatkan suara terbanyak. Dan di tahun 2024 ini sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu sosial media pendengar ya itu sudah menjadi, bisa dibilang sudah menjadi alat ya, bahkan sudah banyak juga yang berkampanye, membranding diri di sosial media. Nggak jarang juga bahkan pengguna sosial media yang aktif ya, yang sering kita kenal dengan influencer atau selebgram itu juga digait oleh para calon-calon tersebut ya. Nah, untuk itu di tahun politik 2024 ini bagaimana kita harus bijak bermedia sosial selama tahun politik 2024? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Pendengar, kami sapa terlebih dahulu. Kita sudah bersama Andrika Permana, relawan teknologi informasi dan komunikasi Sumsel. Selamat pagi, Bang Andrika. Ya, selamat pagi. Bang Andrika ini merupakan ketua relawan ya dari Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumsel. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Siap. Sumringah sekali Bang. Iya, harus sepertinya semangat dong. Banyak sekali yang ingin disampaikan. Iya. Kalau cuma 1 jam sebenarnya nggak cukup. Mungkin 2-3 jam lagi lain kali. Oke, nanti kita buka di sesi selanjutnya ya. Siap. Selanjutnya kita juga kedatangan M. Ridwan, founder Palembang Info. Bang Ridwan, Bang Edo, selamat pagi. Pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak kalah semangat juga ya. Banyak ini sepertinya yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat. Mungkin akan mengajak bersama ya supaya kita bijak bermedia sosial. Jadi ini nih pendengar muka-muka wajah-wajah ya. Apalagi nih Bang Edo nih wajah-wajah yang sering min. Ini orangnya nih ya. Baik. Nah, jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami nantinya di 0711 369977 0821 7927 9090 ya. Bisa juga langsung ke akun YouTube kita itu di live chatnya kita di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun opini ya di akun YouTube tersebut. Baik, kita langsung saja memulai perbincangan kita dan saya juga tidak sabar lagi untuk bertanya-tanya kepada para penggerak sosial media ini ya, karena kayaknya memang kehidupan mereka sehari-hari berkecimpung di sosial media ini ya. Gimana nih? Saya mau kemana dulu ya? Bingung nih. Bebas. Saya ke Bang Edo dulu aja nih, Bang Andrika ya. Siap. Jadi Bang Edo ini kan kita tahu founder Palembang Info. Palembang Info ini followernya juga udah cukup banyak ya, bahkan udah terkenal di mana-mana ya. Dan di bawah maksudnya ada juga nih wadahnya Forum Admin Sosial Media, tidak hanya Palembang Info sebenarnya ya, masih banyak yang lain. Sebelum kita
mengajak teman-teman untuk bijaklah bermedia sosial ya selama tahun politik 2024. Saya mau tanya dulu nih, kemarin pemilu 2024 pemilihan umum rasanya gimana? Ya lumayan deg-degan loh. Hilang follower. Oh ya? Ada potensi. Ada potensi hilang followers. Tapi untungnya karena di 2024 kan paslonnya ada 3, jadi nggak terlalu beririsan lah dibanding dengan 2019. Oke. Di capresnya kan paslonnya cuma ada 2. Potensi hilang followers apa yang dilakukan emang ya, Bang? Karena ini si pemilih si A, tapi kita postingnya si B. Oh gitu. Si A yang memang udah follow kita udah lama, karena mungkin dia fanatik kan sama paslon yang mereka dukung, jadi ada potensi di unfollow. Oh iya, jadi balik lagi karena berbeda pendapat dan ini fanatik ya, ya pengikutnya tuh fanatik ya. Akhirnya ya udah, saya memilih untuk tidak memfollow akun Instagram Palembang Info ya. Ya ada potensi. Ada potensi ya. Tapi yang menjadi catatan Bang Ridwan sendiri sebagai founder, admin langsung dong? Ya, saya kelola juga. Dari Palembang Info, dari pemilu 2024 kemarin apa nih Bang? Apa tadi Mbak? Boleh Mbak? Yang menjadi catatan. Catatan. Iya, sehingga nanti ke depan nih, nggak bisa lagi kayak gini nih gitu. Ya yang nggak bisa kita pungkiri terkait ini ya black campaign atau negatif campaign ya masih aja lah, dari misalnya dari 2019 ke 2024 masih ada juga yang beberapa tokoh yang pakai lah, misalnya baik di pileg ataupun pilpres ya. Itu sih. Ya alangkah baiknya kan kita fokus ke mengangkat visi misi begitu ya, atau kelebihan dari paslon itu sendiri kan. Kita nggak, kalau untuk di media sosial sih saran saya ya cukup fokus di situ, nggak perlu kita mencari sisi negatif si lawan dan terus kita viralkan. Ada banyak yang seperti itu? Ada beberapa lah. Ada berapa ya? Beberapa. Tapi Palembang Info nggak? Kita otomatis tolak itu kalau ada yang request iklan seperti itu, kita tolak. Berarti udah banyak nih advertising yang masuk soal black campaign? Ada yang menawarkan beberapa. Ada yang menawarkan. Untuk yang kapan nih? Untuk yang November nanti? Yang lalu Mbak. Oh yang lalu. Oke, baik. Yang November nanti lah, kan belum masuk ya. Oke, hampir keterusan ya. Nah, Bang Enrika, sebagai ketua relawan TIK ya di wilayah Sumsel sendiri, apa yang menjadi catatan kemarin nih Bang? Pemilu 2024 kita sudah selesai begitu ya, tinggal pelantikan begitu kan ya. Nah, dari gejolak-gejolak ya, terus juga pergerakan yang ada di sosial media tahun politik 2024, tepatnya di bulan Februari kemarin sampai dengan selesai, apa yang menjadi catatan TIK sendiri? Ya, kalau dari sisi TIK sendiri ya sebenarnya nggak ada yang yang eksidental, artinya yang urgensi yang perlu penanganan atau perlu tindakan yang ke arah rasis ataupun ke membela satu atau dua pihak. Tapi yang jelas saya garis bawahi di sini mungkin nanti ke depan atau di tahun ini kita bisa lebih menjaga perilaku terhadap berita online gitu. Jadi menghindari hoax juga, lalu dapat tetap damai ya, adem, jangan terprovokasi. Nah, kalau seperti Bang Edo tadi bilang bahwa banyak di-share itu yang kira-kira yang nggak penting, mungkin yang black campaign dan lain sebagainya, itu kita harus lebih kritis. Lebih kritis di sini ya, kita lihat, kita cek, cross check, penting baru di-share. Nah, gitu. Jadi kita harus sebagai pengguna internet itu, pegiat media sosial itu ya harus kita analisa, harus benar-benar kita pantau apakah benar berita ini dan kredibilitasnya kita harus lihat. Terus juga cross check itu penting ya, dari konsumsi berita dan informasi di platform yang terpercaya. Nah, misal RRI seperti itu kan. RRI.co.id. Iya, rri.co.id kayak gitu. Yang lebih yang centang biru ya, atau lebih memang dipercaya atau di bawah naungan pemerintah kayak gitu. Oke, baik. Yeah. Nah,
Ini seru sih sebenarnya Iya, ya, betul. karena memang semua mata tuh kan tertuju di sosial media saat ini ya, bahkan penyebaran informasi juga cepat banget dapatnya itu kita dari Betul, sosial media, betul. apalagi yang hoax ya, Betul. yang negatif tambah lagi gitu ya Betul. Bang ya. Nah, kalau dari kayak misalnya beberapa pengguna sosial media, katakanlah teman-teman kayak dari forum admin sosial media, khususnya juga Palembang Info ya, untuk di tahun politik 2024 itu apa saja yang bisa dilakukan gitu Bang? Eh, yang jelas salah satunya ya kita bisa menyampaikan campaign apa kampanye positif lah ke warganet ya. Ya, Ya mungkin kita juga beberapa kali tanpa diarahkan sama KPU pun, khususnya di Palembang Info, ya. beberapa kali ya kita naikkan terkait informasi tentang baik kemarin pemilu maupun nanti di pilkada kan. Gitu. Oke, jadi edukasi ke masyarakat juga maksudnya juga ngebantu teman-teman kayak KPU, Bawaslu juga Ya. menginformasikan kepada masyarakat begitu ya. Karena banyak juga yang belum tahu bahwa nanti di November tuh bakal ada pilkada Iya, serentak. kirain udah gitu ya. Iya. Terus bahkan masih ada yang nanya kapan sih sebenarnya gitu ya. Oke. Tapi seberapa pengaruh nih media sosial dalam kehidupan politik ini ya? Kan kalau sehari-hari jelas udah terasa ya. Nah, makin kenceng mana sih pengaruhnya dibanding sehari-hari sama urusan perpolitikan ini Bang Edo? Mungkin kalau untuk politik lebih ke branding, Mbak ya. Oke. Jadi tokoh yang tadinya mungkin banyak masyarakat, khususnya mungkin pengguna internet di Instagram ya, khususnya mungkin kebanyakan generasi Y dan generasi Z ya. Jadi mayoritas itu ya mungkin yang tadinya tidak tahu si tokoh A ataupun tokoh B, melalui media sosial mereka bisa lebih tahu lebih cepat. Oh, Mungkin di oke. jalan mereka ngelihat balihonya nih, Mhm. tapi mau tahu cari informasinya di mana nih? Misalnya website pribadi belum ada, ya pasti otomatis kebanyakan orang search namanya di kolom pencarian media sosial ya, cari nama si tokoh misalnya. Oh ternyata ada dan aktif, ada potensi untuk di follow. Dan ketika konten-konten mereka cukup informatif, biasanya ya followers bakal bertambah lah. Oke, baik. Nah, Bang Andika, kalau di sosial media itu ya, apalagi TIK sendiri ya, edukasi yang disampaikan untuk ke masyarakat itu yang seperti apa? Terus tantangannya apa sih? Karena kan sama-sama semuanya bermain sosial media. Iya, betul. Yang menyampaikan harus lihat sosial media, yang Iya. pengguna juga kan kira-kira delivered nggak nih gitu kan ya. Jangan dibahas dulu ya, jangan dijawab dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Oh iya, siap. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mbak Tata, selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa di mana? Dengan Virgo di kilometer 18 Banyuasin, Mbak Tata. Weh, dari Banyuasin ya. Oke, silakan Bang Virgo. Terima kasih Mbak Tata. Ini kebetulan saya juga pengikut dari akun media sosial Palembang Info ya. Ya, Update banget ini untuk informasi dan juga beberapa media sosial yang lainnya ya. Ya. Untuk info-info yang ada di Kota Palembang. Pertanyaan saya ini nih. Jadi kan kalau saya lihat itu di media sosial itu, terutama di akun-akun admin Palembang itu kan sering mengutip berita dari media online ya. ya. Yang juga melampirkan sumbernya gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu gimana ya? Karena kan yang dapat keuntungan itu kan kalau secara garis besar kayaknya akun media sosialnya. Meskipun admin dari media sosial Palembang itu melampirkan sumber, tapi kecil lah kemungkinan followersnya itu akan membuka di mana dia dapat sumbernya. Misal contoh dapat sumber dari berita online mana gitu ya, kemudian dilampirkan, itu dikutip penuh tuh dari awal sampai akhir. Memang melampirkan sumbernya, tapi kan followersnya nggak akan mungkin buka media online-nya ya. Nah, sedangkan media online kan hidup dari iklan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya followers itu sudah baca full beritanya di media sosial, di media baru itu, terus keuntungan bagi media online yang dikutip gimana ya? Apakah ada kerjasama seperti apa? Karena kalau aku lihat kasihan juga ujung-ujungnya mungkin media online juga akan sepi iklan kayak gitu. Begitu aja sih, dan selebihnya mungkin untuk media online yang di Palembang ini lebih banyak kasih info ya. Jadi jangan lebih banyak nanya gitu ya. Jadi kalau ngasih info kadang-kadang kan media sosial itu kan hoaxnya lebih besar gitu ya, karena nggak terverifikasi gitu ya. Tapi nanti lebih banyak berita bohongnya karena
bukannya ngasih informasi ke followers malah banyak nanya sama followersnya kebakarannya di mana, Iya. banjirnya di mana gitu ya, malah nggak update. Itu aja sih Mbak, mungkin Oke. juga untuk mewakili ya untuk media sosial yang lainnya yang ada di Kota Palembang ini. Makasih Mbak Tata. Ya, terima kasih Bang Virgo ya di Banyu Asin ya. Kita langsung jawab saja ya. Takut Siap, nanti kita lupa jadi jadi hutang nih. Silakan nih Bang Edo. Ya kalau kami pribadi khususnya Palembang Info kutip itu beberapa ada yang memang wartawannya yang kasih. Jadi Oh. karena ada win-win ya. Oh, oke. Ketika media tersebut kita naikkan ada branding yang muncul. Dan saya khususnya di Palembang Info hampir rata-rata by request semua itu berita yang dinaikkan. Jadi Dalam udah artian terkonfirmasi yang ya. kita kutip ya. Iya. Kita kutip bahwa misalnya si tokoh A udah kerjasama nih sama media tersebut dan beliau minta naikkan dengan tulisan tersebut. Terus ataupun dari orang medianya langsung WhatsApp misalnya, ini Lur ada Bisa dinaikkan gitu ada ya. informasi ini. Bahkan ada yang tren sekarang malah media-media besar mau minta kolaborasi sama khususnya Palembang Info ya. Dalam hal ini ya kita welcome aja. Oke, karena informasinya juga udah benar gitu ya. Iya. Tinggal mempublikasi saja gitu ya. Mungkin yang dimaksud Mas Virgo tadi ada beberapa. Iya, akun ada beberapa. Yang lain mungkin Iya. yang isinya ya hanya mencantumkan hanya mencatut dari Iya. media-media online ya. Oke, jadi di sini juga jawabannya berdasarkan apa yang terjadi di Palembang Info Iya, gitu ya. benar. Oke, baik. Jawaban dari Palembang yang sudah dilakukan Iya, Palembang Info. Oke. Ya, gimana nih Bang Indrika? Kita lanjutkan kembali jawaban dari pertanyaan saya ke Ya. tadi. Silakan. Gimana tadi ya? Oke, nah Ulang lagi lah. bagaimana nih teman-teman dari Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumsel ini kan menyampaikan informasi baik dari sosial media itu ke penerimanya begitu ya, apalagi di tahun politik 2024 ini. Tantangannya apa sih? Ya, sebenarnya gini, tantangan itu sudah pasti banyak, tapi Iya. tinggal kita bagaimana menyiasatinya supaya nggak terlalu jadi tantangan itu jadi halangan besar. Iya. Jadi kita harus tahu dulu nih 4 pilar literasi yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia maya dan dunia nyata. Nah gitu kan. Jadi sekarang ini memang kita mau nggak mau suka nggak suka perkembangan internet, perkembangan teknologi itu sudah sangat banyak, sudah sangat besar maksud saya. Jadi sehingga kita itu harus aware dengan apapun yang kejadian yang ada di teknologi. Nah misal digital culture salah satunya, digital culture, digital ethic, digital skill dan digital safety. Nah, yang kita garis bawahin di sini adalah digital ethic, di mana kita harus beretika di internet dengan baik, berselancar di internet, tidak tadi seperti yang Bang Edo bilang tadi teman atau yang penanya tadi tidak copywriting tanpa izin gitu kan. Itu karena ada melanggar hak cipta dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang itu dianjurkan atau diperbolehkan atau ada win-winnya yang bisa saling endorse, saling bantu itu mungkin bisa, mungkin boleh seperti itu. Jadi tidak yang harus bisa kita batasin dengan hal-hal yang prinsipalnya yang tidak boleh melanggar undang-undang ITE. Nah, satu itu. Jadi tantangan kami kan sudah seperti tahun ini kami dan tahun-tahun sebelumnya itu sudah melakukan edukasi ke setiap sekolah-sekolah di SMK, SMA seperti itu. Edukasi digital ini 4 pilar literasi itulah yang kami selalu gaungkan. Di mana kemarin kami juga sudah tahun 2021 Pak Presiden RI juga sudah memberikan launching bahwa adanya untuk literasi digital. Apalagi kemarin ada hari media sosial. Hari Jadi media artinya sosial. memang harus kita ingatkan dan kita gaungkan terus. Jadi misalkan tantangannya itu paling di daerah-daerah yang tertinggal. Nah, di daerah tertinggal itu sekarang ini sudah hampir bisa mengakses internet juga. Apalagi yang baru-baru hype sekarang ini kan ada yang namanya Starlink ya, Starlink 5G ya. 5G. Jadi itu mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin tower BTS dan lain sebagainya itu tidak terlalu dibutuhkan lagi. Nah itu direct. Nah ketika kita tidak bisa atau kalah dengan tantangannya tadi bahwa tempatnya jauh, tempatnya terpencil, kita jadi enggan ke lokasi misalkan di Oku Timur Ujung atau di Oku Selatan dan lain sebagainya, itu yang kadang kita emang susah menggapainya sampai internet pun jadi blank spot. Nah itu yang kadang kita ini, tapi kita harus terus melakukan itu seperti kami lakukan di SMK di Oku Selatan dan Oku Timur.
kemarin kami sudah melakukan literasi digital itu tantangannya ya anak-anak atau adik-adik kita ini ya belum bisa ngerti ya dengan aware ya atau jadi saling cerna aja beritanya langsung di-share. Terus ada cyberbully juga di situ sehingga nanti adik-adik ini enggan ke sekolah. Kenapa ditanya orang tua ternyata dia nggak bisa mau move on ke sekolah karena emang tadi itu dibully kayak gitu. Nah, jadi terkait hal itu adik-adik juga dengan pemilihan ini nanti serentak ini adik-adik atau teman-teman yang di daerah itu pun juga mendapatkan informasi. Nah, itu tadi balik lagi ke kritis tadi sehingga dari digital culture itu budaya kita itu ya Indonesia ini ramah tamah, terus mudah senyum, terus punya budaya yang baik sekali di negara-negara lain. Terus ada etikanya juga nyambung karena dari culture ke etika itu sangat berkaitan sekali. Etika berperilaku sama orang tua kadang WA pakai P aja, P. Ya di spamming dulu. Itu kan nggak etis. Nah, jadi lanjut lagi ketika sudah etis kita harus memiliki skill. Nah, skill di sini ketika kita memiliki soft skill dan hard skill yang baik, kita akan bisa menguasai dunia internet. Nah, setelah skill kita laluin, nanti ada safety. Bagaimana kita nanti di wifi publik tidak boleh atau tidak usah atau meminimalisir kita menggunakan mobile banking ketika menggunakan wifi publik. Ya, itu bahayanya. Jadi 4 pilar ini adalah salah satu penting banget ya, penting banget karena memang ya itu tadi hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya itu harus kita sinkronkan pribadi kita di dunia maya sehingga tantangan-tantangan yang sudah terjadi tadi kita edukasi lagi terus dan meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena memang kayak kemarin aja baru di grup saya dapat di salah satu grup saya di WA grup itu ada yang kena hack jadi handphonenya itu dihack jadi nyebarin file-file APK yang berbentuk undangan gitu kan. Nah, itu kan sangat riskan karena di situ kalau secara teknis itu Mbak. Jadi dia itu memiliki unsur Trojan. Unsur Trojan di situ ada kemarin lupa saya ini. Jadi dia bisa mengendalikan handphone kita itu dari jarak jauh sehingga kita kunci pun kita lock handphone juga tanpa 2FA tadi 2 factor authentication. Dia bisa mengakses handphone kita lebih luas, lebih leluasa. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya panjang banget kalau emang kita mau ceritain dari 4 pilar literasi digital ini. Tapi ya memang etika yang harus kita lakukan di zaman pemilu serentak kali ini ya kita harus terus menjaga kritis dari black campaign sehingga kita tidak terjebak dari hal-hal negatif yang sampai akhirnya nanti ada yang merugikan 1 atau 2 kelompok seperti itu. Baiklah kalau begitu. Kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Tel 20. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ayu Tata. Ya, selamat pagi. Sama siapa di mana? Bang Perlindungan Rahab udah mau nyampe Palembang. Wow, dari Medan ke Palembang. Ya, mudah-mudahan sampai dengan selamat tujuan ya, begitu Bang ya. Terima kasih sudah streaming. Gimana pertanyaannya nih Bang? Bang Kak Edo ya? Iya, ada Edo dan juga ada Andika. Kak Andika. Andrika ya. Andrika ya. Tadi malam pas pula di Pro 3 Pak Bang Reval tuh. Iya. Jadi pertanyaan saya ini mohon izin nih Kak, bila mana ada mahasiswa yang benar-benar independen membentengi dan menghacker pemberi hoaks, apakah ini bisa dibantu? Apakah misalnya ada lembaga kampus gitu ya, lembaga hukum kampus, karena saat ini kan IT kita teknologi canggih ini kan udah mantap banget gitu ya. Kadangkala yang hoax jadi benar, yang benar jadi hoax dibuat gitu. Yang kasihan kan atau kita kakek-kakek kita yang lansia-lansia. Kalau kaula muda generasi Z jangan kita pikirkan mereka lebih pintar dari kita kan. Nah, itu ada nggak pendampingan hukum gitu dari lembaga kampus bila mana
mahasiswa yang independen menghacker yang pemberi hoax gitu. Demikian saya rasa Kak Ayu. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlindungan. Saya ke Bang Rika mungkin ya, ada obrolan mungkin di Kementerian Komunikasi Informatika, maksudnya Kominfo sendiri gitu, terkait dengan mungkin ada nggak sih mahasiswa yang independen, dia ini independen menghacker semua yang berbau-bau hoax ya, termasuk mungkin akun-akun yang menyebarkan berita-berita hoax ya. Sebenarnya ini ada tidak nih sepengetahuannya Bang Andrika sendiri? Iya. Saya langsung ambil salah satu contoh ya, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi kalau di Bina Dharma itu ada BDCA. Oke. Itu cyber. Jadi anak-anak kampus yang terkumpul dalam satu komunitas sehingga untuk menjaga dari aktivitas mahasiswa lain dan umum, supaya untuk tidak melakukan apalagi hacking itu ya. Jadi ada black hat, ada white hat gitu kan. Nah, di situ ada edukasi. Nah, ada edukasi di situ kita memberikan apa sih namanya semacam SOP di Bina Dharma itu. Kebetulan saya juga alumni 2001. Jadi memang tidak boleh memberikan atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, karena di cyber pun itu sudah ada undang-undang ITE. Nah, kalau untuk perlindungan dari yang menyebarkan gitu. Nah, kalau di kampus-kampus itu biasanya ada dari boleh kita melakukan aduan itu melalui apa sih namanya kayak BEM seperti itu bisa. Terus memang itu tapi dilengkapi dengan bukti akurat. Misal dia hate speech. Misal dia hate speech, ujaran kebencian. Dia ujaran kebencian kepada A untuk menaikkan pamor si B. Nah, hate speech di sini ya kita harus dilengkapi dengan capture screen. Capture screen itu terus bisa dijadikan sebagai data jadi bukti gitu ya, Bang, betul. Karena dari penelusurannya nanti akan diselidikin atau dicari kebenarannya itu apabila ada nomor WA di situ kan. Nah, sekarang pun di cyber itu juga ada sedikit banyak saya informasiin ada sistem yang terintegrasi sekarang. Jadi hati-hati banget. Jadi satu nomor WA itu terintegrasi di beberapa dinas di Kota Palembang ini, yang dari Polrestabes, terus dari Dinas Sosial, sehingga ke seluruh platform provider itu terregister. Jadi jangan lagi ya, sekarang ini agak lebih kritis ya, karena emang udah dipersiapkan sama pemerintah kita gitu. Apalagi di Palembang ini udah kemarin udah sempat kami meeting juga, memang ada nanti seperti itu. Jadi ada deteksi awal untuk mengetahui apa sih faktor yang mereka menjatuhkan hate speech tadi seperti itu. Jadi apalagi yang masalah hacker tadi. Jadi kembali lagi juga untuk memproteksi diri kita tadi simpel aja sih Mbak. 4 pilar literasi digital. Culture, ethics, skill, dan safety. Insya Allah aman bermedia sosial. Kalau semua itu kita pegang ya aman ya. Betul. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Pak Amir di Kenton City nih. Pak Amir di Kenton, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI dan kepada kedua narasumber yang telah banyak memberikan pencerahan. Saya menyimak dengan seksama dari awal sampai narasi-narasi yang diberikan oleh kedua narasumber. Saya punya pendapat bahwa begini, kalau kita bicara masalah berita itu adalah informasi, tapi tidak semua informasi itu bisa diberitakan. Hampir kalau kita bicara media sosial, hampir semua negara-negara di dunia ini menggunakan media sosial itu hanya mendewa-dewakan kecepatan semata. Menurut pemerhati saya, kecepatan semata. Mereka abai dengan verifikasi dan akurasi. Sedangkan media mainstream sangat mementingkan kebenaran dan keakurasian daripada kecepatan. Media mainstream tidak akan kalah
dengan media sosial. Karena tingkat kepercayaan masyarakat pada media mainstream itu sangatlah tinggi. Jadi saya amat sangat berharap kepada kedua lembaga ini yang ada RI di ujungnya, termasuk juga pekerja-pekerja media sosial yang cinta kepada negara ini, saya punya ekspektasi dan harapan yang sangat tinggi kepada lembaga dan pekerja-pekerja yang cinta negeri. Ya, bahwa informasi yang digulirkan lewat dunia ini sebaiknya informasi yang menjadi rujukan nasional soal benar tidaknya sebuah informasi. Kepada media-media agar lebih mengutamakan verifikasi dan akurasi daripada kecepatan informasi itu sendiri. Sangat berbahaya. Kenapa? Saya pernah belajar 40 tahun yang lalu bahwa sesuatu yang mengeluarkan audio visual itu merupakan a tool of perception change, dapat merubah pola pikir manusia. Baik. Sangat berbahaya. Kalau saya perhatikan, sejak merebaknya media sosial ini, adik-adik kita, teman-teman kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, akhlaknya makin menurun. Baik. Demikian, terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada dua narasumber, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Warahmatullahi mungkin Pak Amir ini memberikan bentuk dukungan ya kepada semua pegiat sosial media ya, pengguna dan juga penikmat sosial media begitu ya Bang Enrika ya, dan juga Bang Ridwan. Ada yang mau dikomentari atau mau diberikan tanggapan singkat saja mungkin terhadap statement Pak Amir, Bang Edo? Mungkin ini Mbak, kalau khususnya di Palembang Info ya, terkait verifikasi itu dan ketercepatan apa yang disampaikan Pak Amir tadi. Kalau di kami itu biasanya ketika ada kejadian yang dikirimkan oleh warganet, kita konfirmasi dulu nih. Oke. Video ini video kapan? Oke. Terus kejadiannya di mana? Ya. Jam berapa barusan? Apa kemarin? Apa lusa kemarin? Terus jam berapa? Dan boleh nggak kami cantumkan nama si Yang ngirim? pengirim? Nah terkadang ada yang nggak mau dicantumkan. Tanda tanya juga itu tanda jadi tanya, ya. ada apa kan? Oke. Nah, tapi kalau dia ya nggak apa-apa, nah malah seneng kan. Nah makanya misalnya kayak kejadian kebakaran, kecelakaan, kayak semalam misalnya ada kecelakaan di tol Prabu Mulin Raya jam 10 malam. Iya, betul. Langsung kami tanya konfirmasi, ini barusan? Iya. Iya katanya, kami barusan lewat. Barusan nian, belum ada yang nolong dari petugas tol misalnya. Nah dengan itu cepat kita infokan di media sosial, ada potensi petugas tol yang tadinya mungkin sedang ada di kantor, dia melihat media sosial, cepat-cepat mendatangi tempat kejadian kan. Salah satu potensi kecepatan memposting itu sih Mbak. Oke, berarti itu cross check dulu ya. Tetap harus di cross check. Bang Enrika ada yang mau ditanggapi statement Pak Amir tadi? Iya, Pak Amir, makasih Pak Amir. Jadi memang kalau media sosial sekarang ini kan sudah jadi bagian kayaknya kalau dibilang ini sekunder atau tersier udah nggak lagi, udah jadi primer. Jadi di mana-mana pun lagi ngobrol, lagi makan anak-anak, teman-teman, kadang masih handphonean kayak gitu kan. Bahkan sebelum makan juga memang posting dulu gitu ya. Diposting dulu. Misalnya di IG biar apa? Biar konten hari ini ya. Biar POV atau dan lain sebagainya itu kan. Ya mungkin ya kembali lagi edukasi digital. Edukasi digital itu kan sangat penting, lebih kritis ke masa depan, apa yang harus kita posting, apa yang harus kita telaah dari apa yang kita baca. Cross check, cek lagi, recheck lagi, terus baru disebarkan. Kalau nggak penting gak usah disebarkan. Ya betul sekali, karena anak-anak kaula muda atau Gen Z sekarang ini sudah sudah sangat kritis. Tapi terkadang dia sampai dia tidak sadar untuk merugikan diri dia sendiri gitu loh. Jadi misalkan dia mau biar ada follower atau viewernya banyak, dia nanti nyetopin bus gede. Nah, yang kemarin baru-baru yang sering-sering viral di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Baru-baru ini juga. Jadi rame-rame di tengah jalan supaya di stopin mobil gede itu. Ya akhirnya terjadi accident dan lain sebagainya. Supaya viral atau supaya jadi top of view tadi. Jadi misalkan ya ada lagi
dia supaya viral itu dia memberikan informasi atau kebohongan. Yang kita ketahuin hoax itu kan 99% itu seperti nyata. Seperti nyata. Jadi hati-hati. Jadi misalkan kita dapat beritanya itu ya kita lihat domainnya, ya kan? Jangan sampai kita jadi kena tipu juga. Misalkan ada umroh gratis misalkan. Nah ternyata umrohnya gratisnya itu melalui domain-domain yang bukan terverifikasi lewat cuma blogspot.com seperti itu, atau dari wordpress.com, di mana itu aksesnya gratisan semua. Jadi mungkin orang tua kita ini takutnya di situ, edukasinya di situ, karena emang tergiur dengan gratis atau murah seperti itu kan dan sebagainya. Ya mungkin lebih bijak berinternet itu ya dengan kritis, dengan etis, itu aja. Oke. Nah tadi kan Bang Edo kan bilang ya bahwa kalau dapat kiriman pun dari warganet gitu, ada peristiwa ini itulah ya, A to Z lah ya, A to Z-nya gitu, itu kan di cross check dulu ya. Nah lalu di tahun politik ini ketika nih beberapa pasangan yang hendak maju begitu kan, mengajak kerjasama, terus memberikan ini yang harus dipublish segala macamnya gitu. Teman-teman dari Palembang Info sendiri itu cross check juga nggak sih Bang? Apa langsung aja nih publish gitu? Kalau black campaign dan negatif campaign, kita otomatis langsung tolak di awal. Ketika ada pesanan misalnya si A nggak mau fokus naikin profilnya misalnya, tapi dia fokus mau nurunin profil si B misalnya. Otomatis di awal langsung kita tolak, Mbak. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau dari profil si toko sendiri kebanyakan lebih ke membranding diri ya. Misalnya konten kegiatan beliau kemana, misalnya si A kemana, terus kegiatan program-program apa yang sudah dilakukan. Biasanya seperti itu sih. Ya tapi nanti masih dicari lagi nggak itu? Ya tetap kita ini, tapi kan kalau kegiatan kan langsung jelas gitu ya. Sudah kan, terpampang di reels mereka, konten mereka juga ada gitu ya. Dan tidak mungkin juga kegiatannya tidak ada tapi videonya ada kan. Gimana kan? Itu sih. Nah tapi kalau yang perlu diverifikasi yang terkait yang informasi yang negatif ataupun black campaign tadi sih. Tapi kalau kami Palembang Info khususnya sudah membatasi diri sih, jauh-jauh hari udah tidak menerima. Banyak mana dari yang ingin mengajak kerjasama, tolong ini black campaign saya, apa yang ini loh aktivitas saya sehari-hari yang sudah saya kerjakan? Kebanyakan sih masih yang positif. Alhamdulillah ya. Lebih kebanyakan yang konten kegiatan. Konten kegiatan ya. Baik, mudah-mudahan ini untuk November nanti lebih banyak juga kerjasama untuk konten kegiatan ya daripada black campaign ya. Harusnya seperti itu, Mbak. Kenapa? Ya, ada beberapa lah yang memang fokusnya hanya ya ngomen-ngomen ya negatif lah. Gitu ya, baik. Ya silakan pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sama Mbak siapa, di mana Mbak? Sama Bella. Bella dari Mesuji. Ya silakan Mbak Bella. Jauh banget. Gini Pak, saya izin bertanya, dari temanya ini kan bijak bermedia sosial selama tahun politik 2024 ya. Saya ini sebagai Gen Z ingin bertanya, dari bijak bermedia sosial ini dalam konteks saya lihat kan untuk kampanyenya sendiri kalau kita lihat secara di lapangan ya, itu tuh jarang banget yang ada terpampang di sosial media, malah yang saya lihat nyatanya lebih ke informasi atau press release. Dan untuk kampanyenya sendiri malah lebih ke secara lapangan ya di media sosial kalau kita lihat jarang banget gitu Pak. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana kami sebagai Gen Z atau generasi yang lainnya untuk mengakses biar konteks bijak bermedia sosial ini bisa kami dapatkan dan informasinya sendiri memang sesuai gitu. Itu saja Mbak Bella. Iya gitu aja. Ya. Terima kasih Mbak Bella di Mesuji ya sudah bergabung. Memang sosial media itu tidak seindah di dunia nyata kan. Ya makanya itu hidup dua dunia kan. Gimana nih Bang Andrika? Kadang itu memang juga membingungkan kan, di sosial media dia famous banget tapi di dunia nyata enggak. Nah bahkan si
Bapak ini tuh aktif loh di dunia nyata, tapi di sosmed dia nggak naik gitu lah. Itu juga yang kadang-kadang membuat Gen Z ini juga bingung. Apalagi Gen Z ini kan dia masuk dari pemilih pemula begitu kan betul. Ya. Silakan nih, Bang Andika. Ya kalau emang kembali lagi kritis ya. Kalau saya sih ingetinnya kritis mulu. Jadi harus ada etikat berinternet itu. Jadi misalkan kita melihat berita itu tadi dari sisi gimana nih, dari sisi mana seorang ini tadi itu harus memberikan membranding diri dia gitu kan. Nah jadi misalkan satu kegiatan yang dia tadinya sangat viral ya, misalkan di daerah A, nah Mesuji, gitu, di Mesuji ya, misalkan kan. Nah ternyata di faktanya tidak terlalu viral. Nah itu tadi dua dunia tadi. Jadi misalkan kita itu harus mensinkronkan diri. Jadi tugas kita ini sekarang mensinkronkan diri. Jadi diri kita ini sesuai nggak dengan apa yang ada di internet sekarang. Misalkan kita di internet itu viral, tapi ternyata pas kita datang di tempat salah satu acara atau kegiatannya ada diri atau ada kitanya nggak terlalu banyak animonya. Berarti di situ PR-nya di mana? Berarti dia jangan selalu serta-merta untuk bermedia sosial terus dan akhirnya tidak atau lupa dengan hidupan nyatanya gitu loh. Jadi kadang memang untuk menarik salah satu konten yang menarik itu kan memberi gitu loh. Misal si A ini tadi dengan edukasi atau konten kreator kontennya itu memberi atau ngasih supaya viral, oh bagus, baik banget si A, si B dan selainnya itu. Nah, tapi di aslinya seperti apa itu kan harus disinkronkan. Nah, sehingga masyarakat sekitar itu dapat mengerti, oh berarti memang Bapak ini atau si A, si B ini tadi memang baik orangnya, sehingga dia interestnya itu tumbuh secara nyata, bukan secara dunia nyata. Nah gitu loh. Jadi memang harus sinkronisasi diri yang harus kita upayakan supaya kita tidak terjebak. Misal ada lagi si A ini memang dia memposting kegiatan kesosialan, misal sosial, dari kegiatan sosial yang jalan maksudnya di sistematis, dia memberikan misalkan perayaan, perayaan, diundang dari satu kegiatan perayaan. Ternyata untuk viralnya itu nggak ada atau sedikit sekali gitu loh. Nah ya itu, jadi kita harus cermati dari seseorang, sosoknya itu tadi emang bener dia itu viral aja atau konten semata. Nah gitu kan, itu poinnya. Ataukah dia cuma memang dia baik seperti adanya atau dengan adanya kepribadian dia seperti itu. Jadi emang sinkronisasi yang harus kita pahami. Jadi gitu. Jadi nggak terlalu kita berpositif thinking bahwa oh ini memang udah viral pasti udah baik, udah bagus kayak gitu. Jadi balik lagi kita kritisi dari pribadinya, terus dari platform yang didapat beritanya tadi dari mana, sehingga kita nggak terjebak dari salah satu konten atau berita yang menyesatkan. Berarti seperti kita itu juga harus mau nggak mau turun langsung juga betul, gitu ya, observasi gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Baik, Bang Edo, dari beberapa yang mengajak kerjasama, berarti itu sama nggak sih rata-rata sosial media sama aslinya? Kan pasti deket lah Bang Edo sama siapapun yang sering mengajak kerjasama gitu kan ya, sejauh ini gitu. Ya ada beberapa tokoh yang sering komunikasi juga di dunia nyata ya. Ya ada yang memang sama kan, ada yang ya hanya membranding di media sosial ada. Oke. Bang Edo, bagaimana sikap Bang Edo gitu ya ketika ada tanggapan, ini sering terjadi pastinya ya, karena juga saya sering membaca, kadang ya kita tuh ngelihat sosial media lebih seru baca komentarnya. Ini akun sosial media ini nih selalu membranding yang baik-baik tokoh A gitu. Nah, bagaimana sikap Bang Edo menanggapi hal-hal tersebut? Pasti nggak jarang juga dong Palembang Info nih naikin yang ini terus, nge-branding yang ini terus. Bapak ini tuh nggak ada negatifnya gitu kan? Ya itu tadi kan, pertama kan memang niat si tokoh misalnya mengiklan di kita ya untuk membranding pasti ya dirinya. Pasti yang baik ya nggak mungkin dia membranding diri tapi dia naikkan pesan tolong negatif saya dinaikkan juga dong. Namanya juga tokoh politik kan, mereka ya berupaya tampil sempurna ya, dan menggalang
yang berpotensi untuk memilih mereka kan. Oke. Nah, kalau terkait komentar yang jelas pertama kalau kami Mbak, kami love dulu komentarnya. Oh ya. Jadi ada interaksi. Jadi langsung menyikapinya di love dulu ya. Karena ucapan terima kasih karena dia sudah selalu berarti dia selalu peduli sama postingan kami. Dengan berkomentar mereka meluangkan diri untuk membuang waktu mereka kan menyimak postingan kami. Pertama kami love dulu kan. Di situ akan ada interaksi. Nah, ketika ada potensi interaksi berikutnya ya kita komen aja. Oh, langsung dibalas ya. Oke. Berarti kalau yang mengajak kerjasama gitu ya, untuk misalnya posting, publikasi, caption pun itu dari kita apa dari yang by request sih, maksudnya dari klien gitu? Biasanya ada yang dari klien atau dari kita, atau juga dari klien terus dikombinasi sama bahasa akun kita. Jadi memang khasnya Palembang Info kalau bercaption tuh gitu seperti kan? Apa itu ya? Oke, baik. Ternyata ya berarti semua itu mengambil jalan tengah lah ya. Bisa dibilang gitu ya Bang ya. Oke. Nah jadi memang apalagi tadi ada penelpon kita yang Gen Z itu kan anak muda banget ya gitu ya. Masa depan anak muda Indonesia tuh saat ini memang ada pada jari-jari mereka ya betul. Dalam menggunakan media sosial. Jadi kembali ke topik kita bagaimana kita bijak bermedia sosial, ini juga ada pertanyaan yang sekaligus mungkin langsung saja dijawab ya. Saya ingin bertanya kepada admin Palembang Info, ini dari live chat kita, bagaimana sikap bijak yang harus kita ambil dalam bersosial media dan bagaimana juga kita mengatasi permasalahan seperti berita-berita hoax dan juga black campaigns ya. Sebenarnya dari awal tadi sudah kupas di-spill terus sama Bang Andrika juga bahwa pentingnya etika digital ya, etik digital itu ya. Nah mungkin ini juga bisa disampaikan kembali begitu singkat saja Bang Andrika dan juga Bang Edo ya. Kita harus ngapain sih dalam bermedia sosial, bijaknya yang gimana gitu. Oke, boleh ke Bang Andrika dulu mungkin. Ya. Yang pasti kalau di media sosial hati-hati dari pemilihan caps lock ya atau menyalakan caps lock ya. Kalau etika. Jadi etika kita misalkan memposting salah satu kegiatan kita. Nah itu apa nih? Tujuannya apa nih? Mau flexing atau amboi? Nah kalau bahasa Palembang kan. Atau mau flexing atau memberi informasi, nah itu kan harus dikritisi dari diri sendiri dulu. Nah dan ketika mau mengetik captionnya itu atau beritanya, isi berita deskripsinya itu, jangan sampai kalau kita memang untuk penting nggak pentingnya itu huruf caps lock itu dinyalakan gitu loh. Kecuali mungkin judul ya, supaya ada konten kreator itu memerlukan judul di YouTube dan lain sebagainya itu huruf besar seperti supaya lebih menarik gitu loh. Tapi hati-hati dengan penamaan judul di media sosial. Jadi pemilihan kata, terus juga etikanya itu tidak menggunakan caps lock, terus tidak menggunakan simbol-simbol dan lain sebagainya itu yang bisa mengganggu aktivitas atau pembaca dari postingan kita. Lalu selanjutnya yang mungkin lebih penting juga ya kita harus juga mengerti kebutuhan kita. Ngapain kita flexing seperti itu kan? Misal kita mau jalan-jalan nih, lagi di Novotel sekarang nih, kumpul lagi berenang segala macam deh. Kalau buat yang ada kepentingan, misal dia lagi rapat ya mungkin ya, atau lagi kegiatan-kegiatan positif mungkin lah ya. Tapi kalau untuk sekedar flexing buat apa sih ya? Karena flexing itu kan memacu atau memicu dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau sampai merugikan diri sendiri. Misal ada yang iri, gitu kan? Si A si B ini iri, ternyata musuh kita. Ternyata di Facebook dia ini ada orang si A si B ini tadi melihat kita. Dia aja belum ini, pokoknya kita harus intimidasi dan lain sebagainya itu. Jadi tempat bullying akhirnya. Mending dari bullying, setelah bullying dia nyampe atau di jalan pulangnya dari hotel A dan B tadi atau lagi-lagi liburan tadi, dia malah dapat kena sial, mungkin dirampok ya kan dari oknum-oknum yang ini, atau di plagiarisme, jadi fotonya diambil orang, itu kan merugikan diri sendiri. Jadi mending lebih kreatif dan positif aja deh, konten-konten yang positif. Ya bisa di e-commerce, kita banyak platform digital yang sangat-sangat baik sekarang di Indonesia ini, Shopee, Tokopedia. Jadi kalau mau posting untuk
tas baru branded dan lain sebagainya, buat jualan lagi kan jadi positif. Jadi hal-hal positifnya itu, hal-hal negatifnya itu bisa jadi menjadi hal yang positif. Ya, ada feedbacknya gitu. Ada feedback yang baik seperti itu. Kalau Bang Edo? Yang jelas pertama saring sebelum sharing. Sharing Ya. sebelum sharing. Jadi ketika ada kita tuh kadang teman-teman warganet kadang juga cuman baca di caption awal gitu. Sekarang kan kalau khususnya di Instagram kan, TikTok pun seperti itu kan. Kalau kita nggak klik tulisan yang panjang di bawah nggak muncul kan. Nah kadang orang cuman baca judul, terkadang judul cuman clickbait kan, memancing untuk orang membaca atau men-like, menyukai postingan itu. Ya yang jelas harus bermedia sosial harus disaring sebelum sharing sih. Gitu sih. Kalau warganet mau cross check sendiri kan agak terlalu lama ya. Ketika dia mau misalnya mereshare postingan ke story kan, ya tinggal dipastiin aja disaring dulu sebelum di sharing. Jadi itu bisa kita lakukan ya, pendengar semua ya. Jadi saring sebelum sharing itu betul. Penting ya. Nah, pesan untuk yang nanti akan berlaga di November 2024. Kenapa sih Bang Edo? Agak ini. Bang Edo kenapa sih? Dia langsung dia langsung agak geli sendiri dia ya. Saya ke Bang Edo nih. Silakan Bang Edo. Pesan untuk tokoh-tokohnya nih. Kalau kita kita cuma penikmat sosial media gitu kan. Ya pesannya sih pertama kan media sosial itu hanya sebuah alat. Alat tambahan untuk bersosialisasi. Yang tadinya hanya di dunia nyata atau offline, yang sekarang sudah mulai ke online. Nah, mau tidak mau harus tokoh politik tuh harus aktif di media sosial. Jadi sayang sekali kalau memang tokoh-tokoh yang memang khususnya mau maju di pilkada serentak ini kalau tidak mengaktifkan media sosialnya ya, official media sosialnya. Karena kan mungkin kemarin ada dari KPU kan narasumbernya, kalau nggak salah DPT kemarin pun yang 2000 yang bulan Februari, mayoritas pemilih kita itu Gen Y, generasi milenial. Kalau nggak salah, kalau digabung sama Z itu kalau nggak salah 54%-an. Nah, dan mereka kebanyakan ya berada di media sosial, baik itu Instagram maupun TikTok ya. Jadi silakan manfaatkan platform media sosial yang ada untuk tokoh-tokoh politik di Sumatera Selatan. Manfaatkan sebaik mungkin, dan kalau bisa manfaatkan media sosialnya khusus untuk menaikkan pamor diri sendiri lah. Jangan fokus untuk menjelekkan tokoh-tokoh lain gitu. Karena juga warganet pengennya ya ngelihat mana sih diri Anda yang mau Bapak Ambo itu yang mana, jangan sibuk ngurusin kekurangan yang lain lah. Iya, berarti positifnya silakan membranding diri sebaik mungkin dengan menggunakan jasa akun sosial media. Itu bonus aja Mbak. Itu bonus. Kalau mau ke banyak akun kan di Sumatera maksudnya ke akun jasa media sosial gitu kan ya. Apapun itu ya silakan, positifnya itu. Negatifnya yang menjadi catatan adalah jangan posting yang black campaign gitu ya. Baik. Bang Andrika silakan. Apa pesan untuk para kandidat yang akan maju di 2024 ini terkait penggunaan sosial media? Ya kalau menurut saya sih simpel aja. Kita manfaatin teknologi itu carilah hal yang positif. Satu itu. Yang positifnya itu cukup kita di media sosial dan sinkronisasi diri kita di dunia nyata. Nah, lalu kalau misalkan bermedia sosial lebih baik kita itu memperhatikan caption dari setiap apa yang kita posting. Lalu yang terakhir
internet atau teknologi itu adalah anugerah, tapi juga hati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai ada hate speech di situ, jangan sampai ada ujaran kebencian, jangan sampai ada yang memberikan berita hoax yang mungkin 99% itu sudah mirip asli ya. Jadi jangan sampai kita memberikan atau informasi itu semu atau dibuat-buat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir saya kasih tarik kesimpulan etika digital. Nah, ini saya catat. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebaikan antara insan dalam menghadirkan diri. Kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dan menggunakan media digital. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Terima kasih. Baik. Oke, tanpa terasa akhirnya perbincangan kita sudah menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dan kita semua juga sebagai pengguna sosmed itu bijak menjaga ruang digital ya dari sebaran informasi hoax dan berpotensi memecah belah. Sehingga memang kita tidak terlibat dalam menciptakan pemilu yang tidak damai ya. Jadi mudah-mudahan harapan kita pemilihan serentak gubernur, bupati dan juga wali kota di tahun 2024 ini damai dan anti hoax ya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, Bang Andrika Permana, Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumsel. Terima kasih waktunya, Bang. Insya Allah kita bincang-bincang di lain kesempatan dengan perbincangan yang berbeda ya. Siap, insya Allah. Bang Edo juga M. Ridwan, founder Palembang Info. Makasih Min. Admin. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Pasca Pemilu Palembang pagi ini, bijak bermedia sosial selama tahun politik 2024. Kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang pagi ini. Saya Tata Edin, selamat pagi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.